Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita telah dapat bertatap muka melalui Zoom meeting ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang termodinamika. Baiklah, untuk sebelumnya akan dibuka oleh Ibu Maulina. Kepada Maulina disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami hukum dasar termodinamika, yang kedua memahami istilah penting dalam termodinamika, yang ketiga memahami berbagai proses termodinamika, yang keempat memahami energi dalam dari proses termodinamika, yang kelima memahami aplikasi hukum satu termodinamika, keenam memahami kapasitas kalor, yang ketujuh memahami siklus mesin Carnot, dan yang terakhir itu memahami efisiensi panas. Selanjutnya yaitu hukum dasar termodinamika. Dalam termodinamika ada 3 hukum dasar, yaitu yang pertama hukum Coulomb. Hukum Coulomb pada termodinamika yaitu menyatakan bahwa kalor mengalir dari tempat panas ke tempat yang dingin. Yang kedua yaitu hukum termodinamika pertama yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Pada hukum termodinamika pertama yaitu energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Yang ketiga yaitu hukum termodinamika kedua, pemberian batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Selanjutnya yaitu istilah penting dalam termodinamika, yaitu yang pertama sistem, yaitu benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita. Yang kedua yaitu sistem terbuka, sistem di mana materi, panas dan kerja atau usaha dari luar dapat masuk dalam sistem. Yang ketiga yaitu sistem tertutup, panas dan kerja dari luar tidak dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Maaf, sistem tertutup yaitu panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem, tetapi materi tidak dapat masuk. Yang keempat yaitu sistem terisolasi, di mana sistem yang panas atau kerja dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Selanjutnya yaitu lingkungan, di mana lingkungan yaitu benda atau keadaan di luar sistem. Selanjutnya itu proses. Proses yaitu perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Selanjutnya itu siklus termodinamika atau proses siklik, yaitu suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Selanjutnya itu keseimbangan termal, yaitu di mana suatu keadaan dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Selanjutnya yaitu quasi-statik, yaitu cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Maulina. Selanjutnya untuk materi proses termodinamika akan saya sampaikan sendiri. Baiklah Anda semua, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai proses termodinamika. Yang pertama itu proses isotermal, yang merupakan proses yang berlangsung pada suhu tetap atau suhu sama. Nah, di samping ini grafik dari proses isotermal. Di sini terdapat komponen tekanan yang yaitu tekanan pertama dan tekanan kedua. Yang di bawahnya terdapat grafik volume pertama dan volume kedua. Ini merupakan grafik tekanan terhadap volume. Dari grafik di samping dapat kita ketahui bahwa suhu pertama sama dengan suhu kedua.
volume gas berubah dari V2 menjadi dari V1 menjadi V2 dan tekanannya berubah dari P1 menjadi P2. Nah, untuk proses isotermal tadi, usaha yang dilakukan oleh gas pada proses ini sebesar N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1, di mana N merupakan jumlah mol, R merupakan tetapan gas umum yaitu sebesar 8,314 Joule per kilomol, dan T merupakan suhu dalam satuan Kelvin. Sesuai dengan persamaan gas umum bahwa nilai nRT sama dengan P dikali V, karena tekanannya sama dan suhu berubah dari T1 menjadi T2, maka berlaku hukum Boyle yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Selanjutnya itu proses isokorik, yaitu proses yang berlangsung pada volume tetap. Berarti volumenya sama. Nah, di samping ini merupakan grafik dari tekanan gas terhadap volume. Dapat Anda lihat bahwa di grafik ini, untuk volumenya sama, maka akan berbentuk garis lurus. Yang terjadi perubahan hanya dari P1 ke P2 atau tekanan pertama ke tekanan kedua. Nah, untuk usahanya, yaitu dapat kita rumuskan dengan P dikali delta V, yaitu V dikali V2 dikurang V1, sama dengan 0, karena di sini V-nya konstan, jadi sama dengan 0, 0 dikali P tentu saja hasilnya 0. Karena tekanannya sama dan suhu berubah dari T1 menjadi T2, maka berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 ini merupakan tekanan gas mula dan P2 merupakan tekanan gas akhir, dan untuk T1 yaitu suhu gas mula-mula dan T2 merupakan suhu gas akhir. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk proses termodinamika selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Laila. Kepada Ibu Laila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses termodinamika, yaitu proses isobarik. Di mana proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap, di mana P1 sama dengan P2. Grafik tekanan gas P terhadap volume V dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, dari grafik di samping terlihat tekanan yang sama, di mana P1 sama dengan V2, sedangkan volume gas berubah dari V1 menjadi V2. Nah, untuk usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 kurang V1, di mana W sama dengan NR dikali T2 dikurang 1. W adalah luas daerah yang diaksir yang terlihat pada grafik tadi. Karena tekanan sama dan suhu berubah dari T1 menjadi T2, maka berlaku hukum Charles, di mana P1 per T2 P1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana W sama dengan usaha gas, P adalah tekanan gas, P1 adalah gas mula-mula, P2 adalah volume gas akhir, T1 adalah suhu gas mula-mula, dan T2 adalah adalah suhu pada suhu akhir gas. Nah, selanjutnya yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik yaitu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar dari sistem, sehingga Q-nya sama dengan 0. Grafik tekanan gas P terhadap volume V dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, dari grafik di atas, pada suhu yang sama, T1 sama dengan T2, volume gas berubah dari V1 menjadi V2. Nah, pada tekanannya juga berubah dari P1 menjadi P2.
Sedangkan usaha yang dilakukan gas pada proses isotermal adalah W sama dengan 3/2 NR dikali T1 dikurang T2 atau W sama dengan 1 per gamma dikurang 1 dikali P1 V1 dikurang P2 V2. Karena tekanan sama dan suhu berubah dari T1 menjadi T2, maka berlaku hukum Poisson, di mana P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkatkan gamma, atau T1 V1 dipangkatkan gamma dikurang 1 sama dengan T2 V2 dipangkatkan gamma kurang 1, di mana gamma merupakan tetapan Laplace. Nah, sekian penjabaran materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Laila. Nah, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Hanifah. Kepada Ibu Hanifah, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang energi dalam. Energi dalam merupakan jumlah total energi yang terkandung di dalam sistem, di mana energi dalam juga dapat didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik, energi potensial, energi nuklir, dan bentuk energi lain yang dimiliki atom dan molekul sistem. Dan untuk gas ideal, energi dalamnya hanya bergantung pada suhu dan terdiri atas energi kinetik saja. Di mana untuk gas monoatomik, yaitu 3/2 NR delta T. Sedangkan untuk gas diatomik, yaitu bernilai 5/2 NR delta T. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi aplikasi hukum 1 termodinamika, di mana salah satu aplikasi hukum termodinamika ini adalah termos yang biasa kita gunakan di rumah untuk menyimpan air panas. Nah, pada dinding bagian dalam termos ini, bahan yang digunakan bersifat adiabatik, sehingga menghambat terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Dan sebaliknya, ini sesuai dengan proses termodinamika yaitu adiabatik. Selanjutnya kita masuk kepada kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor gas merupakan banyaknya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ini untuk volume tetap dinyatakan dengan CV dan untuk tekanan tetap dinyatakan dengan CP. Nah, untuk besarnya CV ini untuk pada gas monoatomik yaitu sebesar 3/2 NR. Dan untuk gas diatomik pada suhu rendah, yaitu kurang lebih 300 Kelvin, CV itu bernilai 3/2 NR, dan pada suhu sedang, CV itu bernilai 5/2 NR, dan pada suhu tinggi bernilai 7/2 NR. Selanjutnya yaitu mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin yang bekerja dengan memindahkan kalor dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus Carnot, yaitu siklus ideal yang terdiri atas 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Nah, berdasarkan grafik ini, proses A ke B merupakan dan proses C ke D merupakan proses isotermal, dan proses B ke C dan proses A ke D merupakan proses adiabatik. Di mana untuk kerja yang dilakukan adalah sebesar Q1 dikurang Q2. Nah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu tentang efisiensi panas. Salah satu besaran yang penting dalam mesin Carnot adalah efisiensi. Nah, di mana efisiensi ini menggambarkan seberapa efisien usaha yang dihasilkan dari kalor yang diserap oleh sistem. Secara matematis, efisiensi ini dapat kita rumuskan sebagai
usaha dibagi dengan kalor, lalu dikali dengan 100%. Atau bisa juga dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Di mana Q1 merupakan kalor yang diserap mesin Carnot, Q2 merupakan kalor yang dilepas mesin Carnot, W merupakan usaha, T1 merupakan suhu tinggi, dan T2 merupakan suhu rendah. Nah, baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Baiklah, Anda semua, mungkin sekian pemaparan materi hari ini. Untuk lebih lanjutnya, silakan mengerjakan tugas pada LKPD yang telah Ibu sediakan. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.